Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Indah. Oke, selamat siang nih Pak Casmadi. Selamat siang Bu Indah. Oke, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana Sehat Bu Indah? ya? Alhamdulillah saya juga sehat Iya, Pak. alhamdulillah. Kabarnya nih Pak Casmadi akan melakukan proses coaching ya Pak ya? Iya, betul Ibu. Kalau boleh tahu nih proses coachingnya akan dilakukan dengan siapa Pak? Saya akan melakukan coaching terhadap Bu Ari Rahmaningtyas Ibu. Oh, baik. Iya. Ini Pak, sebelum Pak Casmadi melakukan proses coaching, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu nih Pak, tentang rubrik penilaian yang nantinya akan dilakukan pada saat proses coaching, ya Pak? Iya, Di iya. mana nanti apakah dalam proses coaching itu Pak Casmadi sudah mampu menerapkan sesuai prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi yang ada. Seperti itu ya Pak ya. Iya, Bu. Kemudian apakah nanti ketika proses coaching itu Pak Casmadi mampu melakukannya sesuai alur tahapan tirta. Kemudian mengajukan berbagai macam pertanyaan yang berbobot. Lalu nanti saya akan melihat bagaimana respon psikologinya nih Pak, ketika Pak Casmadi memberikan pertanyaan yang berbobot tadi, apakah psikologi ini mampu menggali kemudian menemukanali permasalahan yang dihadapi sehingga coach ini mampu menemukan solusinya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin saya sampaikan ke Pak Casmadi sebelum Pak Casmadi melakukan proses coaching. Kompetensi coaching apa nih yang ingin Pak Casmadi kembangkan? Iya. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ini Ibu ya. Di antaranya adalah present, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach ini Bu. Oke, bagus sekali nih Pak. Dari ketiga kompetensi coaching yang ingin Pak Casmadi kembangkan, lalu kompetensi mana nih Pak yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Casmadi? Iya. Kebetulan di sini saya ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot ini Bu, sehingga nanti bisa menghasilkan semacam solusi yang terbaik bagi si coach ini. Oke. Lalu selanjutnya Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa nih Pak? Ya, memang nanti dalam proses coaching ini ya Bu ya, indikator yang menjadi proses ketercapaian ini adalah coach ini bisa menemukan Bu solusi dari apa yang menjadi masalahnya, sehingga nanti kedepannya itu si coach bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Bu, apa yang mereka hadapi dengan secara baik dan penuh kesadaran, sehingga tidak ada yang dirugikan ini Bu. Wow, hebat sekali nih Pak Casmadi. Iya. Baik, seperti itu Pak pertanyaan yang saya sampaikan pada kegiatan pra-supervisi atau pra sebelum Pak Casmadi melakukan proses coaching. Saya ucapkan selamat melakukan proses coaching, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Iya, nanti ketika proses coaching saya akan mengamati bagaimana jalannya proses coaching yang dilakukan oleh Pak Casmadi bersama dengan Bu Ari. Iya. Siap. Semangat selalu ya Pak ya. Semangat Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Casmadi. Gimana kabarnya Bu Ari hari ini? Kabar saya baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Ngomong-ngomong ini Ibu, kayaknya tadi pas di kantor
itu ada sesuatu yang ingin disampaikan nih kepada saya. Kira-kira mau menyampaikan apa ini Bu? Ini Pak Jasmadi, jadi saya ini ya di kelas itu ngajar sekarang nih agak-agak kepikiran anak-anak yang kok tidak aktif lagi gitu di kelas. Mereka tuh saya kasih tugas ogah-ogahan mengerjakannya, ngumpulin tugasnya juga lama. Ketika tugasnya dikoreksi juga hasilnya tidak menggembirakan gitu. Yang menjawab pertanyaan dengan benar itu kurang dari 50%. Jadi udah mau belajarnya males-malesan kan, mungkin habis kemah ya, kita habis kemah, terus juga ada lomba-lomba di desanya, juga ada lomba-lomba di kecamatan, juga ada Selama bulan lomba-lomba, Agustus iya, itu ya. di sekolah juga banyak lomba. Nah sekarang udah mulai efektif lagi pembelajaran, kok anak-anaknya belum aktif gitu di kelas. Mereka masih, kalau bahasanya itu meledre gitu. Jadinya saya agak kepikiran ini kenapa gitu, apa pembelajaran saya kurang menarik, apa tugasnya terlalu berat, atau memang anak-anaknya kurang fit gitu. Nah saya kepikiran masalah itu, saya pengen curhat tentang itu gitu. Intinya bagaimana memberikan motivasi lebih atau semangat kepada anak dalam belajar ya Bu, setelah kegiatan Agustusan selesai ini ya Bu ya. Supaya mereka tuh semangat lagi gitu. Kemudian tujuan Ibu setelah kita akan nanti melaksanakan coaching ini, kira-kira apa sih Bu? Saya ingin mendapatkan solusi, ingin tercerahkan tentang apa yang harus saya lakukan supaya anak-anak di kelas saya itu memiliki motivasi belajar yang tinggi, memiliki keaktifan belajar yang juga tinggi seperti sedia kala gitu. Saya mau menemukan itu gitu. Iya, artinya kita dapat dua kata kunci nih Bu ya, motivasi dan keaktifan anak ketika dalam belajar ya Bu ya. Iya. Kalau menurut Ibu nih, apa sih yang dimaksud dengan motivasi itu? Mereka memiliki keinginan untuk belajar gitu. Jadi dari dalam dirinya sendiri, tanpa disuruh, tanpa diminta, mereka memiliki rasa ingin tahu gitu. Mereka tergerak untuk belajar gitu. Kalau boleh tahu nih Bu nih ya, kalau dulu kan mungkin sebelum bulan Agustus semangat belajarnya tinggi ya, tapi ini setelah ada kegiatan, kemudian ada lomba-lomba baik di sekolah maupun di masyarakat, kira-kira nih kalau boleh tahu yang menyebabkan mereka itu apa sih Bu? Kok mereka sampai tidak bersemangat, kemudian tidak antusias? Ya, justru itu saya bertanya-tanyanya di situ, penyebabnya itu kira-kira apa gitu ya. Apa cara ngajar saya yang kurang asik gitu, atau pembelajarannya membosankan, atau tugasnya yang bagi sebagian terlalu banyak, bagi sebagian yang lain terlalu mudah gitu, atau mungkin metodenya yang monoton. Saya kan juga kemarin-kemarin ini ya ada diskusi, ada penugasan, ada ceramah juga. Kalau yang kayak yang agak banyak yang itu belum gitu. Kemudian mungkin juga mereka lelah ya, kelelahan. Sepertinya sih begitu ya, selama ini saya lihat. Kalau yang sudah saya analisis kayaknya gitu. Iya. Sekarang kalau misalkan dari analisis Ibu itu ya, kira-kira nih motivasi kemudian semangat belajar anak kalau di rentang nilai nih Bu ya, kalau di rentang nilai ini kira-kira sebelum bulan Agustus atau mungkin pada saat ini kegiatan bulan Agustus itu di rentang nilai berapa kalau misalkan 1 sampai 10 Ibu? Kalau 1 sampai 10 kayaknya 6 ya Bu ya. Lalu setelah kita melakukan coaching ini Bu ya, percakapan seperti ini, kira-kira nih Bu, Ibu menginginkan di skala nilai berapa nih setelah nanti kita
bahas di coaching ini dari 1 sampai 10 kira-kira Iya. mau di angka berapa Ibu? Dari keaktifan anak sebelum ini ya itu kan ada di 8 atau 9 ya. Saya berharapnya nanti setelah kita ngobrol ini dari sesi coaching ini kemudian saya dapat solusi itu, maunya saya ya balik lagi ke level itu angka 8 atau 9 itu tentang keaktifan mereka, motivasi belajar mereka gitu. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu ya. Ya, amin. Kira-kira nih Bu nih, tadi Ibu menginginkan kreativitas kemudian motivasi anak itu bisa nyampe di level 8 kembali normal ya Bu ya. Kira-kira apa sih yang nanti akan Ibu lakukan seperti itu? Itu agak susah ya Pak. Jadi dari yang saya lihat kemarin cara ngajar saya kayaknya memang kurang asik. Jadi mungkin ke depan nanti saya mau bikin rencana pembelajaran yang sekiranya membuat anak-anak itu tertarik ya. Mungkin saya mau coba variasi metode pembelajaran yang terbaru sekarang ini. Kalau istilahnya sekarang tuh apa ya, RPP yang berdiferensiasi gitu ya. Ya itu. Jadi saya juga mungkin nanti mau petakan anak-anak itu, mereka sebenarnya kan ada yang pintar banget ya Pak, ada yang pintar banget dibandingkan dengan teman-temannya itu dia. Jadi ketika saya ngajar tuh kayak yang bosan, kayak yang guru ngajar apa sih gini gitu. Nah itu mungkin nanti dia mau saya jadikan tutor sebaya buat teman-temannya gitu. Terus kemudian ada juga yang ngajar belajar membaca saja itu masih tertatih-tatih, kurang gitu ya. Iya, yang seperti itu mungkin nanti tugasnya saya sesuaikan juga. Ada juga yang ketika disuruh baca tuh kan karena memang kemampuan membacanya lama ya. Nanti mungkin saya coba dia suruh nyimak video gitu bareng-bareng dengan kelompoknya gitu. Jadi saya mau membuat variasi di dalam pembelajarannya, di dalam konten pengajarnya, kemudian tugas-tugasnya juga mungkin nanti akan saya sesuaikan. Jadi enggak yang karena ada yang ini susah banget tugasnya gitu, jadinya dikerjakannya asal-asalan. Yang penting mah ada isinya, tapi ternyata jawabannya jelek gitu. Nah itu kan saya agak kecewa gitu ya. Mungkin nanti saya sesuaikan itu, rencana ke depan seperti itu Pak. Bagus sekali ya Bu ya. Artinya ini ada semacam motivasi baru dari Ibu terkait dengan nanti akan mengembangkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Kira-kira yang disiapkan itu apa aja Ibu? Dalam nanti Ibu merencanakan proses pembelajaran diferensiasi yang akan direncanakan itu apa aja yang perlu disiapkan? Iya. Saya mungkin mau menyiapkan, saya nanti lihat-lihat dulu video di YouTube yang sekiranya membantu saya dalam pembelajaran yang akan saya lakukan gitu. Videonya itu apakah layak untuk dilihat anak-anak, apakah ada hubungannya juga dengan mata pelajaran gitu. Saya juga nanti coba lihat gambar-gambar yang sesuai, cari bacaan yang tidak terlalu pendek dan juga cari bacaan yang agak banyak juga gitu. Kemudian saya juga mau merancang tugas. Saya coba yang kesulitannya tinggi, yang biasa-biasa aja gitu juga nanti. Jadi saya mau nyusun perangkat evaluasinya juga. Ada perangkat evaluasinya juga ya Bu ya. Iya. Kira-kira nih Bu, apa yang tadi Bu rencanakan ini ada hambatannya enggak nanti dalam pelaksanaan? Kira-kira ada hambatan yang mungkin akan dihadapi oleh ibunya? Iya. Hambatannya mungkin kalau untuk video ya bisa aja, misalnya kalau belum di download misalnya ada jaringan wifi-nya error gitu kan, atau juga misalnya LCD-nya bermasalah gitu kan, misal ya mudah-mudahan sih enggak ya Pak. Atau juga hambatan yang mungkin terjadinya kemungkinan anak-anaknya, ya mudah-mudahan sih anak-anaknya aktif mau diajak kerjasama gitu. Kemungkinan ada juga, biasanya ada yang agak rewel gitu. Kira-kira nih Bu, dari tadi ada hambatan, kemudian sudah menyiapkan segala sesuatunya, ada nggak semacam dari rekan sejawat dari Ibu yang nanti bisa dikolaborasikan pada saat pelaksanaan?
Oh iya. Kalau rekan sejawat itu rencananya saya mau minta tolong untuk minta tolong saya direkamkan gitu supaya nantinya untuk refleksi saya ke depan pembelajaran saya itu yang perlu ditingkatkan apa nih gitu, yang dipertahankan, yang benar-benar parah banget apa gitu. Kalau misalnya mengandalkan ingatan saja kan kadang-kadang kita lupa gitu ya. Kalau sudah direkam seperti itu kan kelihatan dari rekan sejawat. Saya juga rencananya mau minta tolong ke kepala sekolah, minta disediakan alat-alat untuk membantu saya pembelajaran, sarana prasarana yang sekiranya diperlukan, kayak misalnya LCD sudah ada di sekolah, saya mau pinjam gitu maksudnya kan. Kalau misalnya kelas saya tidak ada alatnya, mungkin saya juga mau pinjam ke kelas lain gitu. Saya minta izin ke kepala sekolah sama ke guru kelasnya juga. Ini memang dalam kegiatan itu harus ada kolaborasi ya Bu ya. Kalau dari hasil apa yang tadi direncanakan oleh Ibu Ari nih ya, kira-kira nanti komitmen apa sih yang akan dilakukan oleh Bu Ari pada saat pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi ini? Komitmen saya pertama ketika membuat perencanaannya, saya berusaha untuk membuat RPP yang sekiranya ketika dilaksanakan itu benar-benar asik mungkin gitu Pak, supaya anak-anaknya nggak bosan. Jadi saya benar-benar perhatikan kayak pemetaan anak-anak, pengelompokan mereka berdasarkan minat, berdasarkan kesiapan belajarnya itu juga sebisa mungkin benar gitu, jangan asal-asalan gitu. Kemudian saya juga ketika pelaksanaannya dengan sepenuh hati gitu loh, jangan yang pikirannya sedang ada di mana gitu kan. Kemudian saya juga menyediakan alat-alat belajarnya yang diperlukan benar-benar semaksimal mungkin gitu. Selain itu saya juga maksudnya mau benar-benar mensupport diri saya, maksudnya supaya saya hadir sepenuhnya gitu di kelas itu. Jadi tidak ada orangnya tapi pikirannya kemana gitu. Baik Ibu, mungkin dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu, hasil percakapan ini kita sudah dapat mengambil suatu kesimpulan ini Bu. Artinya tadi Ibu menginginkan suatu pembelajaran yang memberikan motivasi yang lebih kepada anak, kemudian mereka juga berkreativitas tinggi, yang tadinya sebelumnya pada saat kegiatan bulan Agustus itu ya sudah semangat dalam lomba ya Bu ya, tapi pada saat pembelajaran mereka down. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ari itu menjadi solusi yang terbaik ya Ibu ya, dan bisa dijalankan dengan sebaik mungkin dan nanti hasilnya sesuai dengan harapan Bu Ari ya, betul ya? Iya. Minimal di angka 8 ya Bu, skala 8 ya. Iya. Dan mudah-mudahan ya Bu ya, percakapan ini bisa memberikan semacam kelegaan buat Ibu Ari, bisa saling bertukar pikiran ya Ibu ya, saling bersharing sehingga apa yang menjadi pikiran Ibu sekarang bisa terjawab dengan apa yang kita bisa saling bertukar pikiran antar sama temannya Bu ya. Iya. Saya kira itu saja ya Ibu ya Ria, coaching pada kali ini. Mudah-mudahan ke depan hasil dari apa yang Ibu tadi akan dilaksanakan, kita bisa melakukan evaluasi Ibu, hasilnya seberapa jauh hasilnya dari apa yang tadi direncanakan, dan mudah-mudahan apa yang direncanakan ini menghasilkan yang terbaik buat Bu Ari ya Bu Ari ya. Ya. Saya kira itu saja ya Bu Ari ya. Terima kasih Pak Jasmadi. Ji, sama-sama. Ngobrol, sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Ibu Ari ya, mudah-mudahan lancar selalu ya Bu Ari ya. Semangat selalu. Oke. Saya kira itu aja ya Bu Ari ya. Iya Pak. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Casmadi. Selamat siang Bu Winda. Selamat nih udah
bisa melakukan percakapan coaching dengan baik sekali Nggih, nih Pak Ibu. Casmadi. Terima kasih banyak Iya, ya. Pak Casmadi, setelah proses coaching ini, Hmm. apa nih yang sudah dilakukan pada saat Pak Casmadi melakukan coaching, lalu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu seperti apa, Pak? Oh iya, ini Bu. Saya sudah melakukan tahapan sesuai Tirta nih Bu nih, sesuai Iya. dengan tahapan Tirta. Mm-mm. Kemudian menanyakan tujuan pada saat coaching tadi, mengidentifikasi masalah, kemudian juga menanyakan rencana aksi dari si coach ini mau melaksanakan apa, dan yang terakhir adalah tanggung jawab dan komitmen yang akan dilakukan oleh si coach ini, Ibu. Wow, hebat sekali nih Pak Casmadi. Sudah melakukan alur tirta nggih, Pak? Betul, Ibu. Oke. Izin nih Pak Casmadi, saya Nggih. menyampaikan dari hasil pengamatan, hasil observasi yang sudah saya lakukan dengan berbasis data, di mana data tersebut bebas dari penilaian serta asumsi nih Pak. Kemudian fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari supervisi atau percakapan itu. Bahwa apa yang sudah Pak Casmadi lakukan tadi, proses coaching sudah berlangsung dengan baik, sesuai dengan alur tahapan tirta, Pak. Iya. Bagus sekali tadi sudah di mana Pak Casmadi menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, lalu rencana aksi apa yang dilakukan oleh coach, sampai apa sih komitmen atau tanggung jawab yang akan dilakukan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun. Selanjutnya dari kompetensi coaching yang spesifik lagi nih Pak, yang tadi Pak Casmadi sudah disampaikan bahwa Pak Casmadi sudah melakukan proses coaching, sudah mampu mendengarkan secara aktif, mendengarkan seksama apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian Pak Casmadi juga telah mampu menyampaikan berbagai macam pertanyaan yang berbobot, kemudian akhirnya coach pun mampu menjawabnya, lalu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya nih Pak, setelah proses coaching ini, otomatis nanti Pak Casmadi ingin melakukan proses coaching yang lain ya? Iya. Nah, kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching yang barusan tadi dilakukan? Yang jelas ini ya Bu ya, saya akan lebih belajar lagi memahami terkait dengan alur tirta, sehingga apa yang saya lakukan nanti pada saat melakukan coaching berikutnya itu bisa lebih baik lagi dan menghasilkan solusi yang terbaik bagi si coachnya Ibu. Wow, hebat sekali nih Pak Casmadi. Terima kasih banyak nih Pak. Ya, Pak Casmadi sudah meluangkan waktu, Pak Casmadi sudah mampu melaksanakan proses coaching dengan baik. Mudah-mudahan ke depan Pak Casmadi mampu melaksanakan proses coaching yang lebih baik lagi. Betul, dengan tidak melupakan tahapan alur tirta ya Pak ya. Semangat selalu ya Pak ya. Semangat Ibu. Baik, terima kasih Pak Casmadi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.